Kalau begitu, apakah maksudnya dari teman-teman majelis, ini mah persembahannya Iya kan? kecil banget. Nah, Kalau gitu mah nggak usah deh iya. gitu. Hello believers, welcome to Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au! Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like impact. Hello believers, kita sekarang masuk di segmen 2, masih bersama Pastor Albert. Halo. Nggak usah gini lagi. Nah, tadi di segmen 1 kita udah sempat ngobrol mengenai bagaimana karakteristik dari kekristenan di Singapura dibandingin sama Indonesia. Teman-teman believer semua bisa putusin lah, pengen jadi orang Kristen di Singapura atau pengen jadi orang Kristen di Indonesia. Karena dua-duanya ternyata nggak mudah juga, maksudnya masing-masing tuh punya karakter tersendiri. Nah, tapi sekarang di segmen ini kita pengen lebih masuk lagi, pengen tanya, kita sering lihat ya bahwa yang namanya generasi sekarang atau generasi anak muda, ini tuh selalu menjadi pertimbangan gereja. Tapi gimana benar-benar di Singapura ini juga apakah memang masih menjadi sesuatu nggak? Kita langsung tanya sama Pastor Albert ya. Nah, Iya. Pastor Albert jadi mau tanya nih, jadi dengan pertimbangan bahwa balik lagi, setiap kali ibadah itu memerlukan pembiayaan ya kan, memerlukan sebuah effort lah kita bilang lah yang lumayan besar baik secara materi maupun belum lagi waktu, kesibukan dan sebagainya. Nah pertanyaannya adalah, kontribusi generasi muda ini tuh menjadi penting nggak gitu di sini ya, di Singapura dan ya, maksudnya ada nggak kontribusinya buat gereja gitu ya dengan pertimbangan seperti itu dan specifically di tempatnya Ko Albert di GKY gitu, gimana melihat generasi anak muda ini benar-benar bisa menjadi generasi penerus untuk discipleship, untuk Hmm. penginjilan dan sebagainya? Bisa cerita kok soal itu? Oke, Ya. ya. Pertama Jadi kontribusi dulu mungkin ya atau kontribusi pertimbangan, ya. ya. Oke, kontribusi dari anak muda terhadap gerejaku di GKY apa? Ada. Jadi ada. Jadi gini, seperti yang tadi aku ceritakan, kami itu khusus mengadakan satu ibadah itu di daerah barat, Buona Vista. Jadi teman-teman yang nanti kalau misalnya main ke Singapura, terus memang available dalam bahasa Inggris, silakan saya mengundang untuk boleh datang di Buona Vista, Buona begitu ya, Vista ya. jam 10. Nah itu kita sewa hotelnya sekali itu 2.000. Nah iya kan? Nah, Oke. 2.000 dengan kapasitas hanya kurang lebih mentok di angka 130 kursi Oke. gitu. Jadi kasarnya kita udah bisa hitung kan, Ya, beban per kepala, oke, nah betul. kita nggak usah keluarin angkanya tapi udah kebayang lah ya. Nah, Betul. terus gimana tuh? Nah, terus kalau kita bilangnya begini, kontribusinya anak muda ini kalau dari segi persembahan, ya kita nggak bisa mengandalkan, maksudnya mengharapkan banyak. Karena mereka sekali lagi juga untuk kuliah di Singapura, mereka juga bayar harga yang cukup mahal dan lain sebagainya. Nah, sehingga aku melihat kontribusinya dari sisi mana? Mereka memiliki waktu, mereka memiliki kreativitas, mereka memiliki kemampuan skill. Nah, Oh. kita sangat terbantu sekali. Kita sangat terbantu sekali dengan kehadiran mereka. Nah, kalau begitu, apakah maksudnya dari teman-teman majelis, ini mah persembahannya kecil Iya kan? kecil banget. Nah, Kalau gitu mah nggak usah deh gitu. iya, Nggak, sama sekali tidak ada pembicaraan ke sana. Itu sama menurut saya sekali nggak sama ada. sekali. Karena aku bersyukur ya, maksudnya GKY itu punya satu value bahwa gereja ini bukan ladang bisnis. Bukan ladang bisnis, oke. Heeh, sehingga kita itu bukan bukan kita ngomong nggak perlu duit loh ya, semua di dunia ini butuh duit gitu. Tapi kita tahu ini bukan ladang bisnis. Kita harus bisa mengelola semua yang dipercayakan, apalagi duit, untuk bisa memajukan gereja, tapi di satu sisi itu bukan gini, "Oh jor-joran aja nggak usah pikir," enggak. Bagi aku, kita itu harus mengelola dengan berhikmat. Gitu. Sehingga apa yang Tuhan sudah berikan, mau dengan SDM dari segi kekuatan, ya anak muda dan juga kombinasi dengan yang couple ataupun juga yang senior, itu dikombinasikan sedemikian rupa bagaimana untuk bisa memajukan atau memenuhi dari visi misi dari gereja gitu. Oke. Nah, visi misi dari gerejaku adalah membentuk satu murid yang otentik gitu. Jadi kami ingin supaya menjadi gereja yang memuridkan. Please definisiin otentik kok. Nah, Maksudnya otentik yang gimana? dimaksud itu kami itu akhirnya mengacu kepada, mengajak dia supaya bisa memiliki satu ibadah yang baik di Oke. hadapan Tuhan. Punya hati yang mau dimuridkan, yang mau belajar, entah itu dalam kelompok kecil kah, atau juga membangun, istilahnya kerohaniannya secara pribadi lewat, ritual-ritual rohani, misalnya baca Alkitab, saat teduh, dan lain sebagainya, pelayanan. Nah, lalu kita caranya memenuhi itu juga kita ingin murid atau murid yang otentik itu bisa belajar untuk memperhatikan sesamanya. Oh, Bisa memperhatikan sesamanya yang memerlukan dengan kasih yang harmonis, yang hangat.
Apalagi di Singapura ini kan kalau misalnya mahasiswa ya, mereka kan lonely. Salah satu tantangan mereka, mereka Oh. kesepian karena mereka nggak punya family kan. Mhm. Jadi mereka menjadikan mau nggak mau mereka merantau ke tempat ini. Komunitasnya tuh Ah, tempat mereka ini. ya, jadi jadilah satu murid yang belajar untuk memperhatikan. Nah, dan kami juga mengharapkan untuk kamu bisa menjangkau outreach people gitu. Baik mereka yang menguatkan kekristenan yang lemah, orang Kristen yang lemah, ataupun menjangkau mereka yang non-believer. Nah, terus kemudian tadi Ko Albert juga sempat mention mengenai SDM kan, bahwa everybody competes untuk menjadi the best lah. Tapi kan faktanya kok, pasti akan ada juga yang masuk di second layer, layer ketiga, nggak semuanya bakal ada di top tier kan misalnya kan. Let's say dari 100 orang kan katanya ada hukum 1%. Hmm. Yang nyampe itu ya 1% itu. Nah yang biasa-biasa ini segala macam gitu, akhirnya di gereja sebagai anak-anak muda yang compete itu ya, yang wah penuh jiwa kompetisi itu, mereka tuh jadi gimana sih kok? Maksudnya apakah mereka, "Wah gua kayaknya nggak bisa jadi terbaik juga nih," akhirnya putus asa atau memang mereka bersemangat-bersemangat aja semuanya rata-rata gimana? Ya mereka sebenarnya tetaplah kalau yang namanya pelayanan, semua orang kayaknya rendah hati ya. Maksudnya, Oke. "Ayo ikut pelayanan ini," "Aduh aku nggak bisa," Oh wah ya maksudnya mesti kan oh gitu, maksudnya gitu. mesti Oke gitu. oke. Ya akhirnya kita memang tetap pendekatan personal perlu dilakukan Mmm, untuk mereka-mereka yang tidak terlibat atau hanya datang, pergi, dan pulang gitu. oke. Ada juga yang begitu ada, tetapi kami terus mengajak, kami menghimbau, kami komunitas ini atau gereja ini, kebaktian ini kan memang mostly 90% adalah anak muda. Yes. Jadi, yuk sama-sama terlibat. Mmm, Jadi aku kadang itu, ngajarin dan juga bersama dengan teman-teman rohaniwanku, aku bilang pelayanan itu kita harus akui ada tingkat kesulitan dong. yes. Maksudnya orang jadi preacher sama orang jadi WL, beda nggak? Beda. Orang jadi WL sama multimedia beda nggak? Beda. Atau WL sama asyir beda nggak? Beda gitu. Nah aku, karena ada tier-tier inilah, nah jadi untuk orang-orang yang baru, ya tentu nggak mungkin, lu jadi penerjemah ya? Nggak mungkin Oh, dong. ngerti Langsung ngerti. kan takut. Iya. Nah kita kasih yang tingkat kesulitannya paling rendah, Mmm, yaitu lu jadi asyir mau nggak? iya Gitu. Jadi pada waktu kita misalnya menjadikan dia asyir, kita kan tahu dong orang ini, oh kayaknya kualitasnya oke iya nih. iya. Lu bisa apa? Mmm, Lu bisa main piano, oh lu bisa drum. Oh ya, mau nggak kalau misalnya kita, jadwalkan gitu? oh. Oke mau gitu. Nah karena terbatasnya waktu, kami mengusahakan sih, kalau bisa satu orang itu cuma pegang ya satu. Oh Satu justru yang karena terbatas kayak gitu ya? non organisasi Mmm, atau aku biasanya sebutnya non struktural. oke. Nah, kalau kamu misalnya pelayanan di organisasi atau struktural, ya udah satu struktural, satu non struktural. Iya iya. Jadi aku nggak mau Balance juga, ya, biar balance ya? biar balance hidupnya. Aku nggak mau ini orang bener-bener kayak Superman banget, dia WL, piano juga bisa, terus penerjemah Multitasking juga, gitu kan ya? gitu. Yang nggak diharapkan, lu lebih baik pilih satu yang struktural dan satu yang non struktural. Karena kalau kadang-kadang kalau satu orang yang begitu luar biasanya dalam tanda kutip ya, Kak, ya, yang gua lihat dan gua sering dengar, di satu waktu mereka drain gitu ya, istilahnya secara waktu, energi, mereka tuh lebih gampang burn out akhirnya kan dalam pelayanan Hmm, juga kan, kayaknya, "Gila semuanya gua nih," gitu. iya betul. Ibaratnya nggak ada gua, nggak jalan. Akhirnya situasinya juga belum tentu bagus kan sebenarnya kan. Di sisi yang lain bukan hanya burnout, Heeh. yang celaka adalah kalau misalnya berhala dalam dirinya dia adalah pengakuan. Nah apalagi itu, iya Dia sedang memberi makan egonya, dia iya. bukan sedang melayani Tuhan, Ya gitu. ngerasanya gitu kan, nggak ada Ah, gua, nggak jalan nih. Nah itu yang paling udah kritis jadinya gitu kan. Nah, betul. oke sekarang masuk ke anak-anak muda secara umum yang ada di sana kok, atau zaman sekarang gitu ya. Kita pasti udah sering dengar, oh Gen Z ini makin kritis ya kan, karena informasi masuk lebih edan-edanan gitu kan, semua orang bisa menyerap lah informasi yang bahkan dalam tanda kutip kita sendiri nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah kan gitu. Mhm. Tapi yang terjadi adalah anak-anak makin kritis. Ya contoh kayak misalnya, kalau di Indonesia nih ya kok ya, gue pernah dengar ada anak muda ngomong gini, "Ya kenapa masih takut sama surga?" Atau "Kenapa masih takut sama neraka?" Nggak apa-apa juga kan kita di neraka disiksa tiap hari lama-lama kebal katanya gitu kan, cuma dipotongin Paham. tangannya, kebal juga gue, ya ngapain gue takut sama neraka kan. Terus di hidup juga udah susah udah. Nah intinya bukan nerakanya tapi kritisnya itu kok. Jadi mulai berpikir, ini perlu nggak sih ini. Nah apalagi di negara seperti ini, tuntutan balik lagi SDM yang sedemikian Mhm. rupa, itu situasi anak muda di sini dan pergumulannya tuh
ada beda nggak kok dengan ya maksudnya gimana yang kok ini apa yang kok Albert lihat dari anak-anak muda di sini lah gitu? Ya, aku melihatnya begini dulu, aku bahas dulu sedikit, apa yang Alkitab sampaikan ya. Ya. Jadi gini, kitab Wahyu seringkali kan kita pahami sebagai sebuah kitab yang berbicara tentang ini future-nya kayak gimana. Tapi kita kadang lupa melihat, ketika Yohanes itu menceritakan penglihatannya kepada orang-orang lokal, kita harus memahami dulu pergumulan, yang terjadi apa saat itu. Nah, aku rasa ini common yang terjadi sama orang-orang Kristen, common problem. Sebenarnya kalau kita baca ya, kitab Wahyu dari pasal, 1 sampai pasal yang bagian terakhir, saya lupa 22 atau 21 ya. Itu menceritakan sebenarnya ada 3 hal problemnya, yaitu adalah penganiayaan fisik, persecuted, terus selalu ada penyesatan dan ada kompromi. Dan aku rasa ini semua terjadi kok, mau dia negara maju atau negara berkembang mengalami 3 3 hal hal ini, itu. 3 hal ini. Nah, anak-anak muda yang ada itu mereka mengalami yang namanya mungkin penyesatan dan juga mereka kompromi. Atau bahkan mereka gini loh, "Iya, kenapa kok percaya Yesus Tuhan ya? Ya wong, di Alkitab memang nggak pernah Yesus sendiri nggak pernah announce dirinya sebagai Tuhan, kok kita bisa percaya dia Tuhan?" Nah, Yes. kadang celakanya selama ini ketika dia mempertanyakan hal itu, nah pertanyaannya adalah gereja yang dulu itu kan mungkin dia pahaminya tidak memberikan akar. Oh, pondasinya ya, Nah, pondasi. jadi akhirnya mereka bertanya, "Loh, ya kata pendetaku gitu sih." Loh berarti ya Bukan pendetamu bisa benar-benar ngerti ya, belum cuman kata benar-benar orang. kata orang gitu. Nah, jadi aku rasa, setiap kita sebagai kalau yang dengar ini ada orang tua ya, ayo, belajar untuk kita sebagai orang tua kita perlu juga belajar. Supaya kita tahu akarnya dari sebuah kebenaran yang kita pegang dan kita bisa pelan-pelan ajarkan kepada anak kita. Gitu loh. Kita ajarkan kepada anak kita sehingga anak kita itu tahu kenapa sih Tritunggal kan kok bukan, apa, Dwi Tunggal kok bukan mono gitu loh. Oh, I see. Heeh, gitu. Jadi kita perlu jelasin dulu seperti itu sebelum nah kayak tadi contoh Coach Anda bilang, "Ngapain takut sama neraka? Lama-lama juga baal kok gua," gitu. Loh, problemnya dia tidak mengerti neraka sebagaimana seharusnya, Nah, misalnya itu dia. begitu kan. Nah, akhirnya kita perlu untuk menyampaikan sebenarnya apa sih behind the scene-nya, apa di balik sebuah fakta yang ada gitu. Sehingga ketika dia tahu root-nya, dia baru paham, "Oh, maksudnya begitu. Oh, maksudnya begitu." Itu Oke. sih. Ya jadi maksudnya walaupun terlepas dari landscape negaranya balik lagi seperti ini, tapi yang 3 hal itu tuh pasti global tuh semua pasti ngalamin ya. Mengalami. Salah satu dari inilah ya, Indo salah Salah satu dari satu, ini, salah ya. dua, atau tiga-tiganya. Iya, pokoknya pasti ada terjadi dan itu pun terjadi di sini sama gitu Ya. kan, penyesatan-penyesatan itu. Nah, ngomong penyesatan kok jadi menarik banget. Kemarin ini di Indonesia terjadi penyesatan-penyesatan sosial media, ada, wah Kristen progresif apa segala macam. Nah, pertanyaannya bukan mau progresifnya bukan, tapi yang pengen gua tanya tuh gini, di Singapura nih ada nggak sih yang kayak gitu-gitu kok dalam artian yang tiba-tiba tuh kayak, wah trending banget nih sesuatu katakanlah pendapat mungkin ya atau ajaran yang ini sesat nih gitu kan atau memang ya settle-settle aja sebenarnya nggak bedalah sama yang tadi gue bilang, beda lah lu mah banyak drama lah di Indonesia gitu. Di sini mah santai kok, cuman, challenge-nya beda gitu. Nah, di sini tuh ada nggak sih drama-drama kayak gitu Iya. atau penyesatan konteks penyesatan tuh ada dan kalau ada kayak gimana gitu? Nah, kalau di sini memang tidak seheboh Indonesia ya. Jadi, mereka yang mungkin bertanya sama diriku soal Kristen progresif yang kemarin terjadi di Indonesia, ya berarti mereka terpapar sama konten konten Indonesia Yes. gitu kan. Tetapi kalau mereka sih kebanyakan kalau di sini nggak viral sih, Nggak Kristen viral ya? nggak Oh, viral, nggak viral. nggak viral sampai kayak gimana. Karena kan, di Indonesia kita harus akui mungkin pengguna internet dalam artian sosial media itu kan Salah netizen satu yang Indonesia iya terkenal nomor 1 di dunia iya kan, yang iya paling luar biasa gitu. Jadi aku rasa itu membantu, terjadinya sebuah keviralan. iya. Nah kalau di sini sih aku rasa sih nggak lebih lebih settle lah, Yang kayak gitu-gitu tuh nggak terjadi. Tapi makanya aku mau oh menangkap sorry, tapi sebuah penyesatannya ada tapi? Penyesatan-penyesatan penyesatannya, jelas ada. Misalnya dari mereka-mereka ini yang misalnya agnostik dan juga ateis. Mereka literally bertanya, "Kenapa sih kok kamu sebelum makan berdoa? Apa untungnya?" oh, kayak Nah, gitu-gitu. mereka bingung juga gini loh, "Aku bingung loh sama kamu," misalnya diajak, "Yuk party yuk." Mmm, "Eh, sorry nggak bisa, aku ada latihan." "Hah, latihan apa?" mmm, "Ini kan hari Sabtu," mmm, misalnya. mmm, "Oh, iya, aku latihan buat gereja." mmm. Eh, kok kok aneh ya? Oh Waktu gitu kan ya? Oh kayak waktumu. gitu ya? Kenapa kenapa kamu harus berikan buat gereja? Gereja emang, siapa? Tuhan nah, gitu loh. Nah, terkadang ketika mereka terpapar dengan value-value seperti itu,
Iya ya. Mereka nanya juga Heeh, akhirnya, mulai ya iya kok, bertanya-tanya. kenapa aku pelayanan ya? Heeh, Jadi gitu loh. mmm. Nah itu challenge-nya lebih ke arah sana. Nah, aku sadar ya bahwa ada tantangan-tantangan seperti itu, ada kritis dari, pertanyaan teman-teman soal kekristenan. Makanya di gerejaku ini aku membuat sesi Q&A. Oh, I see. Jadi membuka ruang untuk tanya jawab supaya gini loh, kamu lebih baik bertanyalah kepada gereja Mmm. daripada kamu dapat makanan yang salah. Ya minimal dia nanya ke orang yang bisa jawab dengan benar Ya, gitu ya. dengan tepat Iya gitulah iya. supaya kamu akhirnya tidak, tersesat gitu. Mmm. Karena mereka sebenarnya ya, mereka itu nggak butuh jawaban sih, tapi mereka butuh cara berpikir untuk Oh. menemukan jawaban. Karena kalau jawaban ChatGPT memberikan kok jawaban, Mmm. gitu. Google juga memberikan jawaban. Nah, makanya ketika aku menjawab pertanyaan mereka, ya aku berharap mereka juga bisa belajar cara menjawabnya. Oh ternyata begini ya. Jadi kami itu makanya di dalam kebaktian yang anak muda ini, kami itu sediakan untuk ruang bertanya. Mmm. Pertanyaan yang ada, kita buka forum diskusi, sekian waktu, nanti aku wrap up di belakang. Summary-nya apa, supaya kita bisa tahu bagaimana pandangan Alkitab terhadap isu ini. Ya jadi maksudnya tadi itu menarik banget kok kalimat itu. Mereka tuh nggak perlu jawaban, tapi mereka perlu pemikiran atau pola pikir untuk mencari jawaban gitu ya. Nah, Jadi bukan misalnya, "Kenapa sih gini?" "Gini jawabannya." Ini jadi bukan bukan begitu ya, caranya ya. Oh, bangun leb pondasinya dulu ya. betul, lebih lebih ngajak mereka ke cara berpikirnya seperti apa. Ya tentu jawaban tetap aku berikan, Iya. karena kadang mereka kan bisa begini ya, dapat jawaban di Google itu kan bisa A, B, C, D, Nah tapi gitu. juga bisa minus A, minus B, minus C, minus Oh D. bener juga. Jadi Terlalu luas artinya banget ya. heeh, jadi mereka nggak tahu ini sebenarnya jawabannya pertama, ini jawabannya A atau B, Mmm. atau C atau D. Atau ini sebenarnya benar malah minus A, minus B, minus C, minus D. Jadi mereka karena begitu banyaknya, nah aku itu kayak jadi kompasnya, ini Mhm. loh teman-teman harusnya begini gitu. Ya based on Bible lagi kan, balik Heeh. lagi kan gitu kan. Jadi aku kayak sebenarnya memberikan, jawaban pastoral Mmm. gitu dari, Oh. beberapa pertimbangan atau sudut pandang. Nah, jadi ingat kok satu hal lagi, sebelum menutup segmen ini gitu ya. Satu hal yang lumayan juga jadi isu di Indonesia, let's say generasi anak-anak muda ini, adalah soal mental health. Pernah sering dengar lah ya istilah gitu. Nah, ada nggak kok kejadian itu di sini? Dan kalau ada, apakah, istilahnya spektrumnya, rasionya berat, ringan, dan sebagainya? Karena kita juga tahu banyak dengar bahkan katanya kan di negara maju dengan challenge seperti itu, kompetisi kompetisi SDM tuh begitu ketat, begitu apa, depresi muncul gitu. Nah, ini kan jadi satu hal lagi kan. Nah, tapi di sini tuh yang Ko Albert hadapin atau lihat dengan anak muda ini, soal mental health issue ini tuh memang gimana sih kok? Kerasa, nggak kerasa Ya. atau sedikit cerita sebelum kita Aku sebenarnya jujur katakan ya, di sini, eee, sedikit sekali jemaat yang konseling. oke. Apakah nggak ada masalah? Aku rasa ya mungkin mereka ke arah nggak mau ngerepotin kali ya. Mmm, Tapi kalau masalah aku yakin semua orang pasti punya masalah. Berat atau ringan kita nggak tahu, banyak atau sedikit kita juga nggak tahu. Nah, jadi tapi kalau dibilang seperti yang tadi kita sudah lihat di dalam segmen satu bahwa kalau negara ini mementingkan SDM, ya mesti orangnya yang jadi problem, mental health. depres ya, Heeh, ya. isu di Singapura soal mental health ini tinggi sekali. Oh, isu secara umum tuh tinggi memang? Ya, tinggi. Tetapi apakah jemaatku itu mengalaminya? Ya so far sih jemaat itu semua kan, kalau ditanya kabarnya gimana? Mesti semua baik gitu. Jadi most likely ya ya ada nggak mereka yang depresi? Ya semoga nggak ada. Doaku ya semoga nggak ada. Tapi adakah yang punya masalah? Ya mesti ada gitu. Yang sulit gitu. Jadi aku kenal mungkin beberapa teman yang somehow dia misalnya mengalami nyeri kepala, mata merah dan sebagainya, waktu ke dokter, dokter bilang, "Ya you are fine." Oh, I Jawabannya see. karena asumsinya dokter mungkin, ya kamu stres, kamu perlu untuk berlindung, Oke, seperti jadi itu. akhirnya satu lagi nih kok, bener-bener belum nutup. Tiap kali mau nutup tuh ada aja yang mau ditanya lagi. Iya. Gini, oke oke satu mental health tadi udah keceritain. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jadi kalau gitu kok, dengan tadi lagi balik lagi persaingan SDM yang demikian ketat, mungkin Ko Albert bisa cerita, sama nggak sih mentalnya atau bahkan udah beda banget gitu antara let's say anak-anak muda di Indonesia yang sedikit-sedikit gue mau healing, capek sedikit, keringetan sedikit, aduh gue udah nggak nyaman di kantor, pengen di sini tuh gimana sih kok? Mungkin ini sebagai satu apa ya, opener ya, eye opener juga buat teman-teman kita di Indonesia juga, anak-anak mudanya terutama gitu ya. Dengan Singapura sedemikian rupa yang kalau kita lihat di sosial media itu kan yang banyak muncul informasinya adalah, tahu nggak UMR di Indonesia tuh segini, UMR di
apa namanya, di Singapura itu segini, wah jomplang banget gitu kan. Nah, itu kan yang cuman kelihatan aja, orang artinya cuman, "Wah, gue bisa dapat penghasilan gila-gilaan," tapi kan kompetisinya nah, dan mentalitasnya mungkin ini ya, mungkin kalau Albert bisa cerita tadi dengan pace-nya tinggi dan sebagainya, mungkin semacam satu reminder jugalah ya, pengen tahu Mhm. gimana kok sekarang mentalitas anak-anak muda di sini itu Iya. dengan dikit-dikit healing dikit-dikit healing itu. Terus ada kaitannya dengan taman-taman kota yang memang healing tiap hari gini lah ya, itu bisa sharing sedikit kok sebelum nutup segmen Aku merasa aku kalau cerita gini juga jadi malu dengan angkatanku gitu ya. Maksudnya, gini loh, kita harus akui ya, misalnya angkatan papa dan mamanya Ko Chandra, angkatan papa mamaku, atau angkatan engkong kita, itu mesti different dengan angkatan kita. ya. Dan kalau kita boleh compare ya, dengan zaman kita aja, kita nggak usah ngomong dulu anak muda ya, itu udah perbedaannya jauh kan. Mereka misalnya untuk memasak kopi, mereka harus ambil kayu, dinyalain dulu apinya, tunggu sampai panas, ambil Oh berapa lama ya kan berapa udah lama. Kita dispenser, ya cret, ya. sudah. Maksudnya itu udah pasti beda lah, udah pasti beda banget gitu loh. Aku yang hari ini mengatakan aku ini sudah lelah, tapi kita compare dengan orang tua kita, yang lu alami itu masih ringan banget gitu loh. Nah, sekarang meminjam, komparasi antara kita dengan orang tua kita, sekarang inilah kita sebagai orang tua kita punya anak di bawah, ya mesti akan mengalami penurunan. Yes. Karena kita sebenarnya ya sebagai orang tua ya, celakanya kita itu kan nggak tega lihat anak-anak kita itu mengalami suffering, Yes, nggak mau susah mereka nggak juga. mau susah. Ya, karena kita udah ngalamin. Nah, gue udah ngalamin. Nah, ketika orang tua mengambil masalahnya mereka, ceret begitu ya. Nah, mereka jadi kehilangan proses. Itulah yang akhirnya menyebabkan that's why mental anak-anak muda itu dikit-dikit healing, healing I tipis-tipis see. gitu loh, Ya. healing tipis-tipis. Karena misalnya gini lah, kadang ada istilah ya dari teman-teman anak muda, "Gila kita ini jadi budak korporat ya, Mhm. gini terus." Loh, oke, itu kamu dari kacamata karyawan loh. Mmm. Coba sekarang kamu pakai kacamata seorang bos. Mereka akan berpikirnya dengan cara berbeda. Kalau aku tidak push, kalian nggak makan, kalian akan di-layoff, gitu. Jadi, anak muda itu cuma berpikir mau enaknya, nggak mau susahnya. Yes. Karena no pain no gain, bagi Mhm. aku gitu sih. Mhm. Kalau kita mau dapatkan sesuatu yang enak, loh kamu jangan lupa ada harga yang harus dibayar, ada harga yang harus dibayar. Kita ini kadang berpikirnya maunya enak gitu loh. Aku mau gaji besar, terus kalau perlu kerjaannya ringan. Ya itu lu mimpi aja susah kan kayak gitu. Lu mimpi aja susah Mimpi aja gitu nggak ya. dapet gitu. Heeh, mimpi aja nggak dapat, apalagi dalam dunia nyata gitu, nggak bisa. Lu harus, melakukan sesuatu. Nah misalnya juga contoh lah, melihat, wih UMR di Indonesia sekarang kerja berapa sih, 5 jutaan kali ya? 5 something Ya lah, iya. 5 something ya. Iya. Kalau di Singapura, wih gajinya bisa Ribuan 2.000. dolar, ya 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 $2.000 iya. $2.000 berarti kalau dirupiahkan berapa? Kurang lebih kan, Udah 24 juta, 24 20 juta. ya. Jangan lupa, di sini sewa kamar aja, sewa room itu bisa 1.000 lebih. Mmm. Separuh dari hidupmu itu sudah habis karena tempat tinggal. Mhm. Jadi teman-teman gini, aku berharap ya teman-teman yang nonton ini, jangan mudah iri sama orang lain deh. Mhm. Karena yang kamu lihat itu sebenarnya gunung es. Kamu cuma lihat pucuknya, kamu tapi tidak pernah lihat darahnya dia. Kemarin aku waktu itu lihat, satu, reels, siapa, Cristiano Ronaldo yang bilang. Banyak orang bilang mau jadi Cristiano Ronaldo. Dia katakan apa? I already gave you the map. Mmm. Yang tiap hari dia nge-gym, dia tiap hari jaga makan. Iya bener. Ketika aku sudah tunjukin petanya, cara ke sana, pertanyaannya kamu mau jalani nggak? Iya. Nah itu loh. Jadi jangan kita mikirnya gini, "Wih Ronaldo enak loh, 1 detik aja Ya nah itu, 1 detik 1 aja detik udah miliaran. miliaran gitu ya, enak sekali." Loh kamu nggak lihat penderitaannya dia gitu loh. Jadi teman-teman sekali lagi begini, ketika kamu hanya komparasi di gunung es atasnya, mesti kamu akan merasa iri gitu. Apa yang mencuri sukacitanya orang percaya, itu adalah perbandingan. Yes, bener bener. Kita harus membandingkan sama orang supaya kita tidak cepat puas, aku setuju. Tapi ketika kita sudah berusaha, Tuhan kasihnya segini, kamu nggak usah compare lah. Mmm. Ketika kamu compare, kamu hilang sukacitamu itu, Bener. gitu loh. Itu Jadi masalah terbesar ya. itu masalah terbesarnya, karena kita selalu lihat rumput tetangga lebih hijau, padahal di tempat kita rumputnya itu tinggi-tinggi dan hijau bagus Benar gitu loh. benar.
Tapi kita selalu melihat, makanya orang gemuk lihat orang, "Oh kok bisa kurus ya?" Orang kurus lihat, "Oh kok bisa gemuk ya?" Iya Ya bener, selalu kayak gitu selalu kan. begitu. Nah, karena, akhirnya tidak menerima dirinya. Sekali lagi aku bukan ini loh ya, aku bukan mendewakan orang kurus atau Iya, menghina orang gemuk, sama iya, sekali iya. enggak. Bukan Tetapi iya, poinnya adalah kita seringkali pada akhirnya tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah kasih, berikan, iya. gitu loh. Kita harus maju, setuju. Kita harus progresif, harus. Karena Tuhan kita pun juga adalah Tuhan yang progresif, yang maju Nah terus, itu. mau terus, apa yang terbaik kan dalam diri kita. Mhm. Nah, tapi di sisi yang lain ya jangan kita melakukan satu komparasi yang akhirnya membuat kita merasa kecil hati, merasa nggak puas dan bersyukur. Oke. Nah, ini benar-benar penutup kok, janji bener terakhir. Pengen tanya gini, kan Ko Albert di Indonesia, menjabat sebagai Sebagai salah satu staf staf rohaniwan. rohani, di sini senior pastor. Heeh. Oke, cerita sedikit kok, perbedaan dalam konteks apakah itu pekerjaan, pelayanannya, skopnya dan sebagainya. Apakah memang lebih susah di Indonesia dengan permasalahannya, atau lebih susah di sini dengan permasalahannya, atau sama-sama susah, atau sama-sama ringan? Nah itu, coba cerita Oke. sedikit kok. Ya, Kalau menurut aku di sini, apalagi sebagai tugas tanggung jawab sebagai senior pastor, kalau aku harus bilang ya lebih susah sih, lebih lebih susah, susah, oke. lebih Dalam susah gitu. artian? Dalam artian ya tanggung jawab, karena harus memikirkan, skop yang lebih luas lagi kan. Mmm, Bagaimana mengembangkan gereja dan mengembangkan apa yang sudah ada di Elevate gitu. Jadi aku rasa, proses dari Tuhan juga ya, maksudnya dari dulu salah satu staf rohaniwan yang hanya cuma ngurusin satu bidang, sekarang harus ngurusin lebih banyak lagi, yaitu merupakan satu proses yang Tuhan berikan gitulah. Ya bersyukurnya aku ditopang sama rekan-rekan dari rohaniwan juga, rekan-rekan dari yang duduk sebagai, kemajelisan di kepenatuaan, mereka sangat helpful sih. Nah, yang jadi apa, yang jadi satu ingat-ingatan bagi diriku, jangan sampai aku menjadi seorang leader yang, apa, otoriter, semaunya, dan merasa oke. aku itu kadang agak sedikit alergi ya, minta maaf ya, ini mungkin, kalimat bisa menyinggung beberapa pastor atau hamba Tuhan Oke, ya, gimana tuh? yang merasa bahwa, maaf kata, seperti seorang nabi gitu. Mhm. Aku rasa kita hamba Tuhan ini, bukan nabi kayak perjanjian lama, yang Mmm. kamu kalau tolak nabi kamu akan dikutuk Tuhan, Oh, langsung disambar geledek, enggak. mmm, Aku nggak memposisikan diri seperti itu. Aku memposisikan diri ya sebagai pelayan Tuhan, kamu pun juga pelayan Tuhan. Ya cuma bedanya aku kan belajar teologi lebih dulu gitu loh. Tetapi itu tidak membuat semata-mata tiba-tiba aku ini orang yang suci, orang yang mhm. luar biasa sehingga kamu itu harus submit totally sama perkataanku. Oh, Ah, nggak begitulah. Aku lebih mau membangun pelayanan ini sebagai tim kerja. Yuk sama-sama as a teamwork daripada sebagai seorang diri gitu. mhm. Itu sih. Oh, oke. Oke kok, thank you banget untuk waktunya, capek-capek jauh-jauh dari tempat tinggal, mau ke Enggak sini, lah. ke Bochi. Kita ngobrol banyak banget soal bagaimana kekristenan karakteristik kekristenan di Singapura secara spesifik, dan juga di Indonesia. Nah, anak mudanya juga segala macam udah kelihatan lah ya, udah Ya, kebaca tadi. Kita doain semua pelayanan Ko Albert di sini dengan berbagai challenge, berbagai tugas, dan juga yang tadi bilang amin. lumayan sulit tadi itu, dalam tanda kutip, menjadi hal yang tentu bisa dilewatin dengan baik, dengan apa, karena kekuatan dari Tuhan gitu ya, bukan dari manusia sendiri. Kapan-kapan kalau kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi dengan topik-topik baru. Thank you banget sekali lagi kok untuk Ya, pelayanannya. Kami semua dari Chemistry doain supaya GKY di Singapura ini juga tetap menjadi sebuah solusi, bukan menjadi sebuah pertanyaan lagi gitu ya. oke. Oke, thank you kok. Thank you, thank Iya. you. Oke, Believers, kita udah ngobrol 2 segmen nih tadi sama Pastor Albert mengenai bagaimana keunikan dari kekristenan di Indonesia. Nah, pada saat kita udah belajar seperti ini, kita tuh jadi tahu akhirnya, kira-kira teman-teman semua di Indonesia melihat apakah kekristenan di sini atau terutama generasi anak muda di sini tuh memang lebih asik atau lebih nggak asik. Nah, di Indonesia juga sama. Apakah di Indonesia tuh lebih asik atau lebih nggak asik? Jawabannya ada sama teman-teman semua, tapi bukan menjadi sebuah jawaban doang, tapi seperti tadi Ko Albert bilang, menjadi sebuah insight untuk menemukan jawaban. Gua Chandra, kali ini di Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au! Hit 'em like, damn, what's the word? Impact, touch a nerve.